akan mendukung kalau dia setelah beriman. Kalau dia sudah beriman atau munculnya imannya dia karena observasi keilmuan, itu dia akan semakin kuat imannya. Tapi yang paling pertama dihargai oleh Allah adalah tu'min bi rabbik, engkau iman kepada Tuhan ini. Ada kelas. Jadi ini namanya benih yang paling kuat menghadapi segala macam cobaan, menghadapi segala macam urusan, menghadapi segala macam asnafun nas, takhtaliful awsaf, takhtaliful bi'at, takhtaliful muradat. Manusia itu sifatnya beda, nggak sama masing-masing. Keadaan nggak sama, lingkungannya nggak sama. Kemudian tujuannya orang-orang itu yang hidup sama kita itu berbeda-beda. Gimana kamu bisa kuat ngadepi mereka? Nggak tergeret, masuk bahasa. Tidak terseret kepada itu kalau engkau punya satu namanya al-iman. Makanya kalau Nabi SAW mau ngasih orang itu berubah sifat, mesti bahasa yang dipakai pertama adalah iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu. Apa iki kok iso kabeh la yu'minu iki? Sebab manusia tidak akan gampang berubah kalau tidak ada barternya. Saya baik kenapa? Apa barterani? Ini kan gitu. Apa sing ape tak olehi? Ente hadir di sini. Kenapa kamu hadir di sini? Oh ya tadi sore hadroba saudan. Berarti nek hadroba saudan minimal kopinya warna hitam apa susu? Nah, itu sudah nilai plus itu. Ini kita berbicara yang realistis, Terus kalau misalkan, oh ya itu kalau pengajian misalkan ini kalau pengajian Selasa itu biasanya nanti pakai ada rotinya, pakai ada gulai Maryamnya, atau pakai ada untuk-untuknya, pakai ada iku jajannya tutup macam siji macam dulu, tambah nanti softnya enggak segini, tambah plus ditambah waktunya semakin singkat semakin demen. Misalkan serang ini tidak menyediakan apa-apa, tidak ada air, tidak ada AC, tidak ada karpet misalkan, tidak ada apa-apa, masih mau hadir. Itu coba untuk testing iman nomor satu. Kenapa? Ikhlas. Gak teko ilah ikhlas. Apalagi plus hujan. Oh. Ya, sana gak udan wae kayak gini. Apa enggak udan? Allahu a'lam. Makanya kita ini iman ini An-Nabi SAW itu mesti kalau mau ngajak orang berubah itu mesti gini, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kan memuliakan tamu. Aduh, ente di masa lalu itu muliakan tamu itu sudah hampir kayak jadi satu kewajiban. Tapi kalau melihat keadaannya melarat kayak gitu, mau memuliakan tamu dengan apa? Terus tidak ada. Kadang kalau makan itu bukan 3 kali sehari. Kalau siang makan, malam nggak makan, ketemu besok baru makan, atau ketemu malam lagi baru makan. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sedangkan masyarakatnya di saat itu senang syair, senang berekspresi, nggak mau diteken. Ini sekarang apa? Jangan bicara kecuali yang bagus. Kalau bisa ngomong bagus, baru sebelum ini dikembalikan kepada modal utama apa? Iman. Jadi kalau saya jalankan ini, saya sama saja mengamalkan keimanan saya. Mangkana yu'minu billah. Selalu al-iman ini adalah suatu hal yang sangat penting. Wa'adallahu alladhina amanu minkum.
dari kalian wahai penduduk Madinah, dari kalian wahai penduduk Mekah yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Ditambahkan wa 'amilus shalihat. Apa? Wa 'amilus shalihat adalah sebagai bentuk orang yang mengamalkan daripada konsekuensi keimanannya tidak cukup dengan ucapan, harus dipenuhi dengan amalan soleh. Amalun soleh, amalun. Makanya di dalam hadis kalau kita baca Bukhari, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sammal imana amalan. Nabi mengkategorikan keimanan bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan, tetapi praktek amalan. Kon mukmin iki kudu yo apa? Harusnya bagaimana? Cinta kepada, tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu orang lain, tidak mendolimi dan lain sebagainya. Itu berarti tanda refleksi sebagai tanda apa? Iman kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, ya, wa 'amilus sholihati, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ard. Pasti kami berikan istikhlaf. Apa khilafah ini tadi? Kami jadikan kepemimpinan untuk mereka di muka bumi ini sebagai ganti daripada mereka orang-orang kafir. Ini Allah janji, selama engkau beriman, selama engkau beramal soleh, kamu akan kami jadikan pemimpin dan pemenang. Jadi ini jawaban bagi kita. Ketika seseorang hidup di zaman sekarang ini, ya, kemudian dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya dia itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir, kami akan jadikan pemimpin. Sekarang kamu yang kelihatannya lemah, tidak makmur, akan la yastakhlifannahu fil ard. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastakhlifannahum, itu dikatakan la yuwarrithunnahumullahu ardhal musyrikina minal arabi wal ajam fayaj'aluhum mulukaha wasasatiha. Kalian ini nanti pada akhirnya akan dijadikan oleh Allah sebagai pemilik, sebagai raja, sebagai pengatur ekonomi, sebagai pengatur strategi, sebagai pengatur politik, sebagai pengatur siasat. Baik itu yang sekarang ini kalian hidup di tanahnya, yaitu tanah Arab, Jazirah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kemudian nanti semua daerah Ajam yang bukan daerah Arab, kami akan jadikan sebagai pemimpin. Artinya istikhlaf itu ngatur semuanya, roda kehidupan diatur. Rumusnya dua, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Jadi dengan iman dan amal soleh ini Allah akan ngasih anugerah meskipun tanahnya itu tandus.
Meskipun daerah orang-orangnya itu asalnya fakir, miskin, nggak punya apa-apa, Allah bisa tumbuhkan dari ketiadaan. Makanya dibutuhkan yang namanya iman. Kan kita lihat ini tanah kayak gini, nggak mungkin bisa tumbuh ini tuh. Itu bayangkan kalau misalkan di Hadramut ada mangga atau ono apa jenenge ono arbei atau ada rambutan, ya. Dulu ada orang-orang tua duduk ditanya sama anaknya, "Duba, apa kok pindah dari Hadramut ke Indonesia itu kenapa?" Kok sekarang seketika sudah di Indonesia yang dibahas Hadramut? Dibilang, "Iya nak, enak nak. Hadramut itu enak, apalagi di Sewon nak. Di Sewon itu kalau di daerah Koren itu kan daerahnya tempat kurma-kurma. Itu kalau begitu buka jendela gini, di depannya ngarepe jendela lagi wis ono mangga." Padahal di situ tidak ada kelihatan hijau. Bimada tamayaz Hadramut. Hadramut itu jadi unggul karena apa? Bukan karena hasil bumi dan hasil tanahnya, tidak. Tetapi ketika masuk di sana ada orang-orang soleh, iman yang di hati mereka tumbuh. Iman yang di hatinya situ tumbuh. Itu masa lalu. Masa sekarang ya masih ada sisa-sisanya. Bukan bukan kemudian nggak ada sama sekali. Ya ada, gitu loh. Ya, adanya orang soleh dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Kamastakhlafal ladzina, sebagaimana kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dilakukan oleh Allah, dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin orang-orang yang sebelum mereka, yaitu dari kalangan Bani Israel. Di saat dulu Bani Israel pernah ditindas oleh para penguasa untuk mempertahankan iman mereka zaman dulu. Kemudian mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga dijadikan raja-raja dari apa? Daripada Bani Israel. Waliyumakkinanna lahum walayumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan akan kami kuatkan, kami kokohkan untuk mereka agama yang diridhoi oleh Allah untuk mereka. Apa agama Islam? La yastakhlifannahu. Lamnya itu adalah lam kepastian, ya. Lamnya itu adalah apa? Kepastian. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebelum mereka daripada umat-umat yang terdahulu. Kemudian waliyumakkinanna lahum fil ardi, dan kami akan waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan digantikan agama yang lama diganti dengan agama yang dianut sekarang. Kalau dulu nyembah berhala, sekarang dikasih menyembah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan dikuatkan, akarnya itu akan dikuatkan. Yang itu agama waraditu lakumul islamah dina, yaitu apa? Agama Islam. Walibadilannahum min ba'di khaufihim amna, dan pasti tidak mungkin tidak akan digantikan untuk mereka yang asalnya khaufuhum, ketakutannya mereka, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dirubah dari ketakutan diganti dengan apa? Dengan keamanan. Ya, diganti dengan keamanan. Jadi kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan orang itu akan dijadikan merdeka. Merdeka pertamanya dia adalah iman. Engkau yang nanam, yang akan merasakan anak cucumu. Kalaupun bukan kamu yang menjadi khilafah, istikhlafnya bukan kamu yang merasakan. Sebab dalam ayat ini dikatakan la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina
Kama stakhlafal ladzina min qablihim, kan begitu. Jadi mereka. Jadi bisa jadi engkau, bisa jadi orang lah, bisa jadi orang lain. Tapi engkau yang menanam. Dan semua penyebaran daripada agama Islam, khilafah Islamiyah, keberhasilan umat Islam ini tadi juga pahalanya dikembalikan kepada mereka para pejuang yang pertama-tama berjuang ikut bersama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita utang budi kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita utang budi sama sahabatnya Nabi. Terus datang zaman sekarang malah sahabatnya kita musuhi. Malah bukan kita musuhi, kita kafirkan. Kita katakan fasik, kita katakan segala macam. Apa ini? Kita berani mengatakan bahwasanya mereka sebagai yang mengkhianati Sayyidina Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak masuk akal sama sekali. Waliyumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum waliyubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Akan kami ganti dari ketakutannya mereka, akan kami ganti dengan yang namanya keamanan. Mim ba'di khaufihim amna. Ya, setelah mereka takut minal kufar, asalnya dibawa tekanannya orang kafir, ditekan oleh orang kafir, diancam oleh orang kafir, ketakutan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan kami ganti itu semuanya, akan kami ganti dengan keamanan. Sebab apa? Bahkan yang kafir sendiri akan masuk ke dalam agama Islam. Wa qad anjazallahu wa'dahu lahum ya bima dzakarahu wa athna alaihim. Allah itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala janjinya kepada mereka orang-orang beriman ini tadi, dan Allah memuji mereka, ya'budunani. Mereka akan menyembah aku, tunduk kepadaku. Ya'budunani la yusyrikuna bi. Huwa musta'nafun fi hukm. Jadi setelah dikasih ibdad tabdil, maka permulaan yang akan dirasakan daripada perubahan itu apa? Orang akan menjadi gampang ibadah dengan aman. Makanya termasuk tanda nikmat yang paling agung harus engkau syukuri adalah ketika engkau beribadah kepada Allah tidak ada ancaman. Merdekanya orang itu pertama adalah apa? Menjalankan agamanya, ibadahnya, keyakinannya dengan baik, dengan benar, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut. Jadi kalau ada berarti lawan katanya, kalau engkau lihat ada orang yang senang dengan pekerjaan, yang menghamba kepada penghasilan, ya kemudian dia tidak peduli dengan tunduk kepada Allah, dengan agamanya Allah, tidak peduli dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, ini mereka bukan orang khalifah, bukan orang yang merdeka. Mereka adalah isti'bad, yusta'bad, abid, dijadikan hamba sahaya. Hamba sahayanya apa? Hamba sahaya daripada keinginan orang lain, diperhambakan oleh pikiran orang lain, ditekan oleh pikiran orang lain, ditekan oleh kebutuhan ekonomi dan seterusnya seperti itu. Kenapa muslimin bisa berkhianat, bahkan memerangi sesama saudaranya sendiri? Ya, kenapa kok tempat-tempat bala bantuan yang mau menuju Palestina itu tidak gampang dibuka? Apa umat Islam ini kurang orang? Tidak. Amin qalilin, amin qillatin nahnu. Apakah karena kita ini sedikit? Kata Nabi SAW, bal antum katsir. Justru kalian banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu ini seperti buih-buih di mana? Dibawa oleh banjir.
Kenapa buih-buihnya itu tadi? Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sel. Tetapi dikarenakan engkau ini adalah buih-buih daripada apa? Buih-buih daripada yang dibawa banjir itu. Kan banyak itu. Ya, atau sampai kalau habis nyuci kan ada busanya, belum kutuknya busa ya. Busanya itu apa? Bisa apa busa itu? Sebanyak apapun bisa apa busa itu? Tidak ada dayanya. Dibawa oleh air, seret, habis. Bahkan nggak ada nilainya. Syuf. Muslimin sholat di mana-mana. Ya, sholat di tengah jalan. Ya, di Amerika itu sholat di tengah jalan. Sholat sana, ibadah. Bagus ya, bagus. Dakwah banyak di mana di sana sini pada apa? Pada berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kurang yang namanya al-iman. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is. Bahkan di daerah muslimin sendiri kadang umat Islamnya itu kayak bagaimana tertekannya. Pemimpinnya bukan Islam, pemimpinnya Islam. Ingat? Wah, sudah banyak sudah. Bahkan di tanah haram sendiri sekarang ini, kalau zaman sekarang ini ada orang membuka pengajian, ada orang membuka apa, tidak ada, tidak laku. Ente buka apa, buka nyanyian, ya, sampai di pasar-pasar di Mekah itu sudah lagi dimasuki oleh khomer yang syar'i, khomer syar'i. Rusak sudah. La imana fi. Tidak ada iman. Tidak ada iman. Orang mau bikin tarian bisa. Maksiat jor-joran maksiat. Tak pernah itu dalam sejarah ratusan dalam puluhan tahun Saudi itu tak pernah mendatangkan artis, mendatangkan orang-orang yang telanjang. Bayang orang kesana umroh iki nekakno teko kini bintang dangdut. Siapa? Dan itu dikasih izin, dibayari dari bintang dangdut, dari bintang apa namanya, dari semua negara yang tukang maksiat itu. Di Jeddah. Udah di Mekah ya pertama di Jeddah dhisik. Lah muru-muru kok nek teko nang Mekah Madinah ya apa? Apa bedanya? Terus mana perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diketawain. Katanya yang kafir-kafir itu, kita bisa masuk Mekah Madinah, bisa masuk kita. Dulu enggak bisa. Sekarang kita bisa masuk, saking masuk Masjid Nabawi aja nggak bisa ya, enggak, nanti sebentar lagi bisa masuk Masjid Nabawi. Kenapa? Karena sudah lepas tali iman itu sudah lepas. Akhirnya walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sel. Karena apa? Karena tidak mengerti akan iman, karena tidak, makanya iman itu tidak butuh sekedar ilmu saja. Yang paling penting butuh apa? Taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sekarang sudah diikat oleh Allah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah diikat dengan iman, dengan takwa, banyak syukur. Biar keadaan kita tidak seperti orang-orang yang kita anggap hebat, kita anggap tidak ada. Hebatnya kamu ini satu, iman. Wis mari, iman wa amalun sholeh, bas. Ini loh janjinya Al-Qur'an. La istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Walimakinanna lahumul dinahumul ladzir tadha walibadilannahum min ba'di khaufihim amna. Agama yang Allah ridhoi akan Allah kuatkan di situ. Sudah. Kemudian yang asalnya mereka kuatin enggak akan kuatin lagi, akan diganti dengan keamanan. Aman sudah. Ya budunani, itu yang mereka
Puncaknya mukminin zaman dulu itu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrikuna bi syai'a. Hanya nyembah murni kepada Allah, tidak nyekutukan Allah. Artinya tidak dicampur iman ini dengan tawaran kepentingan-kepentingan. Artinya tidak ada yang dipentingkan illa iman billah. Tidak ada yang dipentingkan kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari ridhonya Allah, cari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang. Ini yang penting anak saya sholat. Bagus anak sholat, alhamdulillah. Wa syukurillah, alhamdulillah. Anak saya kalau keluar pakai kerudung, alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang kita enggak tanya pakai kerudung atau tidaknya dulu. Ketika di dalam rumah bagaimana? Ketika dia berhadapan dengan yang namanya ini itu bagaimana? Nasallallahu al-afiyah, setan cilik ini tadi kita bagaimana? Terus terang. Iki ya iso jadi malaikat, iso jadi setan. Nek lagi mbok baca Quran, pas ada WA sing masuk, ndak ada sing grup sing edan-edanan, jadi apa? Jadi malaikat. Ono isine kitab iso jadi malaikat. Tapi nek di sisi ndak iso jadi apa? Baca-baca. Kemudian nanti dipampangkan ada anak perempuan, kadang enggak sama anak perempuannya dok, sama ibunya kadang, nanti kadang sama sapanya, kadang sama sapanya. Abahnya ngelihat cuman ketawa saja, ibunya ngelihat kadang ketawa saja. Ya miris, kasihan. Sano. Bukan hanya menampakkan rambutnya saja, ya akan menampakkan semua. Ketika rambut sudah terbuka, leher sudah kelihatan, apa yang lainnya enggak akan kelihatan. Berani. Itulah kita ini ketika sudah dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa? Jangan sampai lupa daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Ya, jadi itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ngasih keamanan adalah supaya engkau bisa menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan ngasih keamanan yang sangat luar biasa. Makanya sebelumnya itu dikatakan makathan Nabi SAW asyra sidin khaifan yad'u ilallahi sirran wa alaniyatan thumma amara bil hijrah ilal Madinah famakatha biha wa huwa wa ashabuhu khaifun yasbihuna fis silah wa yumsuna fihi faqala rajulun ma ya'ti alaina yawmun na'manu fihi wa nadha'u anna as-silah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taghburun na illa yasiran hatta yajlisa rajulu minkum fil mala'il azim muhtabiyan fihi laisa fihi hadidah. Jadi sampai itu dulu itu tidak pernah bisa dari senjata. Sampai kita ini bertahun-tahun kayak gini, nanti ada ini, ada tantangan ini, dikit-dikit perang, dikit-dikit ngelawan Yahudi, dikit-dikit ngelawan munafikin, ada aja sudah. Kok tidak bisa tenang, nggak bisa lepas dari senjata? Kapan kita bisa naruh senjata itu di rumah? Kita tidak bawa senjata. Dibilang sama Nabi SAW, tungguin, nggak akan lama lagi kalian akan duduk di hadapan orang yang begitu banyak, kalian dengan begitu tenang yang tidak perlu bawa senjata. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina. Sekarang kama istakhlafal ini sampai akhir ayat tadi. Sekarang ini yang dialami seperti yang di daerah Palestina atau seperti di daerah-daerah yang tertekan dan lain sebagainya. Kasihan kita ini bersyukur di sini. Alhamdulillah kita mau sholat di masjid, ya kan? Kita mau sholat di masjid, mau sholat di rumah, mau sholat di musola, mau di mana saja bisa. Hanya saja tidak ada orang yang sholat di atas air. Coba bisa sholat di atas air, kita bakal sholat di atas air. Boleh. Saiki sampai mau sholat di atas jembatan, bisa enggak? Bisa. Tidak ada yang melarang. Ente pada dianggap wong antik. Iya.
Hujan-hujan ente keluar, kemudian sholat di tengah jalan dengan hujan-hujan. Wah, hebat. Dia nggak pengantik tau kan? Masih di husnudzon nih. Iya. Sekarang ini ada mereka itu yang sekarang dengan imannya mereka mungkin lebih hebat daripada kita. Luar biasa imannya mereka. Pak, yang lagi di Gaza yang meninggal itu ada yang hafizul Quran, ada yang ketika meninggal baunya wangi sangat luar biasa dan sebagainya. Tidak ada komplain, tidak ada mengecam Allah, tidak ada mencela kepada Allah SWT. Kita sekarang kalau kurang sedikit hajat kita nggak terpenuhi, ngamuk. Aku kurang apa? Ibadah kurang. Aku masalah apa? Ngadepi bojo ngadepi. Makanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu itu mengatakan gini. Mengqassara ma'allah, orang yang punya kekurangan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtalahullah bilham. Allah akan muji dia dengan sumpah. Itu hadis. Di dalam ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia akan dikasih satu rasa susah yang tidak dirasakan oleh orang lain. Tak tahu susah, kepikiran terus itu satu. Yang kedua, dhiqun fil ma'ash, ekonominya merosot tak kayak biasa. Munafaratu zauj, istrinya jijik sama dia. Isyanul walad, anaknya enggak cocok sama dia. Itu jawabannya saya baca ini, waduh kata bojo maneh. Isyanul walad, anak enggak nurut. Anak malah nantang terus. Ya, anak malah nantang terus. Apalagi macam-macam. Itu kan problem kan sekarang ini. Dibikin pertemuan ya. Bukan kongres apa nih, pertemuan itu ketemu bareng gitu loh, ketemu bareng untuk membicarakan sesuatu, apa namanya itu? Musyawarah, diskusi, bukan. Sing model muktamar itu apa jenenge? Apa? Meeting iki perusahaan iki ndak iki sing padha susah-susah iki. Nek urusan ngurusi anak jenenge parenting. Lah nek urusan ngadepi bojo apa jenenge? Bojoing gitu tuh. Kan nek urusan dadi orang tua namanya parenting. Lah nek ngadepi bojo apa jenenge? Bojoing ta. Jadi makanya katanya Syekh Abdul Qadir di situ dikatakan tubu ilallah, tobatlah kamu kepada Allah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadzallalu lillah, rendahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dikasih jalan semuanya. Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa. Saya ini sudah gini, ya Allah, kita ini lemah, tidak punya apa. Makanya apa? Irji'u ila Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doanya orang salaf terdahulu, Allahumma inni ajiztu an islahi waladi fa'aslihu. Ya Rabb, saya enggak bisa, lemah saya, mau didik anak saya, maka perbaiki anak saya. Jadikan baik. Ij'alhum shalihin. Ini sampai kalau habis azan itu ojo ngomong. Dungo. Bukan ada wahfadzhum wa la tadhurhum wa fi kulli ta'atika warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal mal wal ahl wal ayal. Itu doa mustajab. Orang dulu itu targhib, mereka cari saat-saat dikabulkan doa. Habis sholat 5 waktu, habis adzan, habis apa. Kan kita tahunya saat kubur itu malam Jumat ndak qiyamul lail tok ya. Enggak. Habis sholat, habis adzan, antara adzan sama qomat, itu doa mustajab. Sudah? Faman kafara ba'da dzalika, adapun orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya, ya, setelah dikasih kenikmatan itu, setelah dia dikasih
dikasih kemakmuran, dikasih kemerdekaan, bisa menyembah Allah dengan bebas, tapi tetap kufur kepada Allah, alias naudzubillah jadi murtad, faulaika humul fasiqun, mereka itu adalah fasiqun. Apa fasiqun itu tadi? Yang keluar dari ketaatan Tuhannya, itu namanya fusak. Orang fasik itu ya adalah siapa? Adalah mereka orang yang sudah dikasih nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka buang lagi kenikmatan itu, ya, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, artinya tak tahu diri. Itu namanya apa? Fasiqun. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang jauh. Makanya dikatakan al-fasiqun al-kharijun an taatillah, yang tidak taat kepada Allah, itu fasiqun. Sawa'un bil khuruj at-tam anil Islam, bisa dia keluar daripada Islam, atau dengan irtikabul kabair, melakukan dosa-dosa besar. Ini masih kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi al-fisik itu secara bahasa namanya al-khuruj. Khuruj. Jadi kalau dikatakan kalau pada buah ada fasiqut thimar, artinya apa? Cairan yang dalamnya ini keluar, itu namanya fasiqut thimar. Jadi al-khuruj an taatillah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Wa ulaika humul fasiqun. Na'udzubillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Matakan rabbi wafiqna fikum lima tardid qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima akhir da'adhiya ulama. Nah, wa nafaqul syar. Rabbana aslih lana kulla syu'unna rabbil zaman karamin wa qadi ana rabbana kulla duyuna adanya rasulana waghfir wastur anta karaman sadar wa sallallahu ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana marfa kitabun fil nas shifa wa ala al kiram syurafa wa ala sahbil masabil qurar. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusarrifu fil ridha wa la tuwallina waliyan sifa wa la taj'al man khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taqsin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.